kesempatan kali ini bersama saya Ibu Fida, kita akan mengulas tentang puasa di bulan Ramadan. Puasa sendiri mempunyai makna yaitu menahan diri. Secara istilah, puasa itu adalah menahan diri dari segala perbuatan yang merusak puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Anak-anakku, adapun hukum puasa Ramadan itu adalah wajib. Ingat ya, hukumnya adalah wajib. Kama qala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Adapun syarat dari puasa di bulan Ramadan yaitu yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh atau cukup umur. Bagi laki-laki sudah mimpi basah, bagi yang perempuan sudah keluar darah haid. Berarti mereka sudah cukup umur dan wajib menunaikan ibadah puasa Ramadan. Yang ketiga, berakal sehat, tidak gila. Yang keempat, khusus bagi wanita, yaitu suci dari haid dan nifas. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, adapun rukun dari puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah imsak. Bagaimana dengan niat puasa Ramadan sendiri? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Saya niat berpuasa pada hari esok untuk menunaikan fardunya bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Imsak itu apa sih? Imsak itu adalah menahan diri dari segala yang bisa membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, jadi rukunnya puasa ada dua, niat dan imsak. Jika salah satu ini tidak dikerjakan, maka puasanya batal. Selanjutnya ada sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan di bulan puasa Ramadan. Contohnya, mengakhirkan waktu sahur. Bukan berarti kita sahur 1 menit sebelum imsak, bukan ya. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Saat azan berkumandang, azan maghrib ya, bukan azan zuhur atau asyar, tapi azan maghrib. Segera berbuka puasa. Jangan lupa untuk membaca doa berbuka puasa. Selanjutnya adalah berbuka dengan kurma. Itu juga sunnah. Menahan lisan dari ucapan-ucapan yang kotor. Memperbanyak amal jariah, walaupun sedikit, insya Allah barokah. Khatam Al-Quran. Usahakan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan puasa Ramadan. Siapa tahu nanti akan menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik selanjutnya. Yang lainnya adalah zikir dan iktikaf di masjid. Berbanyak zikir dan iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid itu bukan berarti kita tidur di masjid, tetapi kita memperbanyak ibadah di masjid. Selain sunnah, ada hal yang makruh yang perlu kalian ketahui.
Yang pertama adalah gosok gigi, yang kedua merasakan makanan, yang ketiga berhias dan memakai wewangian, yang keempat marah, yang kelima keramas di siang hari, dan lain sebagainya. Pasti ada yang bertanya, Bu, kenapa merasakan makanan itu hal yang makruh, bukan hal yang membatalkan? Karena merasakan makanan itu tidak ditelan. Kecuali kalau merasakan makanan terus ditelan, itu baru batal. Selain makruh, ada juga yang menghilangkan pahala di bulan puasa Ramadan, yaitu seperti berdusta, mengadu domba, mencela, bersumpah palsu, mengucapkan perkataan yang kotor, melihat sesuatu yang haram atau maksiat, dan lain sebagainya. Ibu harap pahala kita tidak hilang ya, karena kalau pahala kita hilang, kita tidak dapat apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar. Ibaratnya orang kerja, udah kerja seharian dari jam 8 sampai jam 4, tapi kita tidak dibayar. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan puasa, anak-anakku. Hal-hal yang membatalkan puasa sendiri itu ada 9. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang 5. Pertama, yaitu mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat lubang buang air kecil, yang kelima yaitu lubang buang air besar. Bagaimana dengan ludah, Bu? Misalnya ada yang bertanya, bagaimana dengan ludah? Ludah itu sendiri tidak batal kecuali ludahnya sudah kecampur sama permen, es krim, dan makanan lainnya. Yang kedua yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan disengaja. Bu, bagaimana kalau kita muntah waktu kita di mobil perjalanan jauh misalnya? Tidak ada masalah, tidak batal selama muntahnya tidak tertelan. Jadi anak-anakku, ketika kalian muntah di dalam perjalanan dan itu tidak sengaja, maka buru-buru cari air lalu berkumur-kumur. Setelah kumur-kumur airnya dibuang, jangan ditelan. Kalau ditelan berarti batal. Kalau langsung dibuang itu tidak batal. Caranya seperti itu agar tidak batal. Yang ketiga khusus untuk pasangan halal yaitu suami istri. Yang membatalkan adalah bersenggama, melakukan hubungan suami istri. Yang keempat, keluar mani dengan disengaja baik laki-laki ataupun perempuan. Yang kelima, keenam, dan ketujuh itu khusus untuk wanita. Yang kelima adalah darah haid, yang keenam adalah nifas, yang ketujuh melahirkan. Darah nifas keluar setelah melahirkan, dan yang poin ketujuh, kenapa juga melahirkan? Tapi maknanya melahirkan di sini adalah keguguran. Jadi bisa diingat ya anak-anakku, kelima, keenam, ketujuh, haid, nifas, dan melahirkan. Yang kedelapan yaitu hilang akal atau gila dan pingsan. Gila walaupun cuma semenit itu membatalkan. Kalau pingsan di sini yang membatalkan adalah ketika dia pingsannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dia full pingsan. Tetapi kalau di siang hari dia sadar siuman selama 1 jam saja,
itu tidak batal. Yang terakhir yang membatalkan puasa adalah murtad, itu batal. Mungkin cukup sekian ulasan tentang puasa Ramadan kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga puasa kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.